orang yang hasil kontennya itu bisa impactful di TikTok itu misalnya dalam waktu 3 bulan itu bisa mengalahkan orang lain yang mungkin sudah berbisnis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, kamu mau jadi content creator? Emang ada masa depannya gitu? Kalau misalnya dari ngomongin soal FYP, biasa kesalahan apa yang dibuat oleh content creator pemula yang mau masuk untuk mulai membangun personal brandingnya di TikTok? Kita sebagai content creator dan juga pengguna yang scrolling TikTok, kita itu kan apalagi yang udah sering ya scrolling TikTok, kita itu bisa punya insting untuk mendeteksi tren bahkan sebelum dia ada di puncaknya. Suatu hari aku pengen ada murid yang secara followers itu aku lihat dari misalnya dari 0 atau dari awal sampai akhirnya dia ini bisa melewati jumlah followers aku, atau mungkin secara influence atau secara impact bisa lebih besar dari aku sendiri, karena menurut aku itulah titik dimana aku berhasil menjadi seorang edukator. Dan ada satu konten dari Koleo yang menarik, yaitu yang di usia berapa kamu mendapatkan 1 miliar. Itu kan yang sering Koleo tanyain juga. Dari Koleo sendiri di usia berapa dapat 1 miliar pertama? Wah, salah satu alasan aku ngonten di TikTok sharing soal edukasi FYP adalah dulu aku nggak punya ordal. Biarkan sekarang aku jadi ordalnya kalian, sharing informasi-informasi yang mungkin kalian nggak akan bisa dapetin sebelumnya. Halo Sobat Medcom, kembali lagi di podcast Gak Pakai Ordal. Kali ini sama saya Valerie Budianto, dan kali ini episode sangat spesial karena pastinya seperti episode-episode sebelumnya menghadirkan narasumber-narasumber yang masih muda dan meniti karirnya gak pakai ordal. Nah, aku yakin sih kalau kalian khususnya yang pada pengguna TikTok ini pasti familiar banget sama narasumber kita kali ini karena suka banget ngajarin FYP, gimana supaya konten-konten ini masuk ke FYP kalian, bahkan dibilangnya pakar FYP. Sudah hadir sama kita FYP spesialis Koleo Giovanni. Halo. Apa kabar? Baik-baik, thank you banget udah ngundang aku ke sini. Thank you loh udah hadir jauh-jauh ke Kedoya, ke Jakarta sebenarnya nggak Barat. jauh-jauh juga sih, cuman 30-an menit lah. 30-an menit ya, untung tidak macet ya, lagi bersahabat. Kalau tidak macet, di tengah hujan, rintik-rintik hujan ini semua. Oke, jadi Koleo ini adalah konten kreator ya, sudah cukup lama juga berkecimpung di TikTok secara khusus. Udah ada 3 akun yang dibuat. Yang pertama adalah @racunin skincare. Ini jadi buat para Sobat Medcom yang mungkin bingung nih mau pakai skincare apa, terus jenis mukanya cocok apa, produknya apa, bisa langsung cek ke sana. Jadi sekalian promosiin. Nah, yang kedua ini adalah Wakmaking NFT ya. Dan yang ketiga adalah akun pribadinya, Leo Giovanni, yang sekarang followersnya ini juga udah banyak banget, 1,6 juta followers. Nah, kita langsung aja tanya nih ke Koleo. Koleo, ini gimana sih cerita awal mula pengalamannya sampai akhirnya akan cari cuan di platform TikTok? Oke, jadi dimulainya itu di tahun 2021 ya. Di 2021 akhir itu kan TikTok itu lagi naik banget. Mulai banyak kreator-kreator yang membahas tentang skincare, terutama ya. Kategori beauty itu lagi naik banget di tahun 2021 di TikTok. Karena pada saat itu kan lagi PSBB. Lagi pembatasan, orang itu nggak keluar rumah, bosen. Nontonlah TikTok. Tapi di satu sisi nggak cuman penonton nih yang bertambah, tapi juga yang konten. Karena mereka yang mungkin bosan, mereka mulai sharing. Oh, aku lagi pakai skincare ini nih, aku lagi pakai skincare ini. Dan mereka mendapatkan view yang luar biasa besar pada saat itu, beberapa konten kreator beauty. Nah, pada saat itu, karena aku juga hobi ya, mempelajari skincare pada saat itu. Iya, emang skincare entusias. Jadi, aku mulai sharing soal skincare di sana. Nah, dari sana dapat FYP pertama, FYP kedua, makin semangat. Dan aku lanjut konten, sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau awalnya itu dimulai karena iseng doang, sebenarnya iseng doang konten, tanpa ada niatan bisa nyari cuan, tanpa ada niatan bisa mengembangkan akun sampai sebesar ini, tapi ya ternyata dijalanin ada jalannya gitu loh. Tapi keren loh, karena kan kalau dulu ya kayak image-nya tuh TikTok kan belum segeren sekarang ya, kayak orang masih joget-joget di TikTok, tapi ternyata memang Koleo langsung pakai ke hal-hal yang bermanfaat ya. Dan itu berarti emang di tracking dari awal, wah beauty lagi naik banget nih, atau gimana? Kalau di awal itu, kalau misalnya kita bilang tracking juga enggak ya, tapi mungkin karena satu, aku memang skincare entusias pada saat itu, terus aku melihat banyak konten kreator yang membahas skincare, view-nya lumayan, jadi aku merasa, wah kayaknya kalau aku bikin konten juga seru nih gitu loh, karena kan ketika kita melihat teman-teman lain yang membahas topik yang sama seperti kita dan mereka dapetin view yang lumayan, kita kan jadi jangan-jangan aku juga bisa tuh. Dan jarang juga, karena biasa kan wanita ya yang bahas skincare, tapi ini kan pria yang bahas skincare. Jadi emang wah menarik nih, karena ternyata kan pria-pria juga semuanya pada pakai skincare. Iya benar, dan juga
aku akui pada saat itu salah satu alasan kenapa akun Racunin Skincare ini bisa naik di awal-awal adalah karena tidak banyak konten kreator yang laki-laki ya terutama sharing tentang skincare rutinnya mereka lah istilahnya gitu loh. Berarti ngajarin step by step ya? Benar. Oke, kalau misalnya pelajaran kan total sudah ada 3 akun nih yang didapatkan dari masing-masing akun. Pertama dari skincare, terus NFT, sekarang akhirnya kan FYP spesialis itu apa aja pelajarannya? Oke, nah ini menarik banget. Jadi tiap akun yang aku kembangkan itu memberikan pelajaran yang berbeda-beda ya buat aku. Yang pertama itu akun Racunin Skincare. Ketika aku ngembangin akun Racunin Skincare itu kan karena dia ini akun pertama aku ya. Jadi trial errornya itu sangat panjang. Aku ingat banget di 8 bulan awal itu aku baru berhasil mengumpulkan kalau nggak salah sekitar 50.000 followers. Itu udah habis 8 bulan. 8 bulan tuh kontennya dulu setiap hari? Setiap hari pasti ada berarti ya? Jadi karena pada saat itu juga belum ngerti TikTok itu algoritmanya bagaimana, audiensnya bagaimana, membentuk akun bagaimana. Akhirnya 8 bulan untuk mendapatkan 50.000 followers pada saat itu ya. Nah setelah itu dari sana aku belajar, oh ternyata penting nih kalau kita bisa membentuk personal branding. Nah, karena kan di awal aku ketika bikin akun skincare ini tidak bentuk personal branding. Yang penting ya udah aku lagi pengen sharing ini, lagi pengen sharing itu. Tidak ada personal branding. Leo itu dikenal sebagai apa sih? Gitu loh. Nah, makanya setelah itu baru tuh dari ilmu tersebut aku buat akun kedua di tahun 2022 itu membahas kripto dan NFT yang pada saat itu lagi lumayan naik gitu Koko loh. Ini emang dari dulu suka kripto dan NFT atau emang sama-sama yang baru ikut belajar di periode kalau aku COVID? Terutama untuk NFT karena kan di tahun 2022 itu memang itu adalah hal yang baru. Jadi memang aku juga belajar ya pada saat itu, tapi everyone juga lagi belajar bareng-bareng. Karena itu new thing gitu loh. Nah, jadi dari sana aku ciptain personal branding. Jadi dari awal aku bentuk akunnya, aku sudah ada personal branding yang mau aku bentuk, gitu loh. Nah dari sana itulah pelajaran kedua yang aku dapat. Nah tapi di akun What Making NFT ini, aku juga belajar kalau yang namanya topik atau tren itu ada batas waktunya, gitu loh. Tidak bisa kita mengharapkan satu topik ya, itu bisa membawa kita sampai selama-lamanya. Gitu loh, harus ada perubahan, harus ada konten-konten baru yang lebih fresh lagi, gitu ya. Makanya di akun kedua itu pada saat itu sempat ada momennya itu stagnan, mengikuti tren kripto dan NFT yang pada saat itu stagnan, gitu loh. Makanya di akun ketiga aku dengan semua pengalaman yang udah aku dapat sebelumnya itu growth-nya itu jadi jauh lebih cepat. Bahkan di 1 bulan pertama itu aku ingat ya, 1 bulan pertama itu kalau nggak salah udah tembus hampir 100.000 followers dalam 1 bulan pertama. Karena emang kan dari hasil pembelajaran di akun pertama dan akun kedua tuh udah tahu lah ya kurang lebihnya untuk di akun ketiga. Nah tapi penasaran, ini kan ibaratnya kan tadi personal branding, tapi kan di 3 akun yang backgroundnya tuh beda banget kan. Tiga-tiganya, satu skincare, terus satu lagi NFT, terus satu lagi gimana cara supaya FYP. Itu gimana cara mengkategorikannya supaya orang-orang ini nggak pusing gitu. Kayak ternyata Koleo tuh emang ada 3 ini gitu loh. Nah ini juga adalah kekuatan dari TikTok ya. Jadi TikTok itu kan algoritmanya akan merekomendasikan video yang relate, yang relevan dengan si penonton. Makanya kadang di TikTok itu juga ada istilah yang namanya echo chamber. Jadi misalnya nih, karena aku misalnya suka nonton video kucing, maka aku akan sangat update dengan video-video dan tren-tren yang berhubungan dengan kucing. Tapi mungkin di saat yang sama juga ada tren makanan, misalnya restoran yang lagi viral banget di Jakarta, tapi aku nggak tahu itu. Padahal teman aku yang lain yang mungkin minatnya adalah di makanan, mereka sangat tahu dan mereka merasa itu lagi viral banget, tapi aku nggak tahu. Nah itu echo chamber tersebut yang membuat 3 personality berbeda yang aku ciptakan itu bisa berhasil di setiap marketnya. Makanya kadang itu orang yang kenal aku di akun skincare, dia nggak tahu kalau misalnya aku punya akun FYP. Sama halnya dengan ketika orang tahu aku punya akun FYP spesialis, mungkin mereka nggak tahu kalau aku ada bahas skincare gitu loh. Tapi kalau misalnya dari aku dengar sekilas nih, apakah berarti emang kalau kita mau bikin personality yang berbeda, harus bangun akun yang sendiri-sendiri berbeda? Karena kalau misalnya di satu akun yang sama, kita bahas 3-tiganya juga algoritmanya nggak kebaca kan berarti ya? Akan lebih sulit membangun personal branding yang ibarat kata dianggap expert dan kuat apabila kita itu
contoh nih, hari ini aku kontennya mukbang, besok aku bikin konten traveling, terus besok aku mau ngajarin soal konten. Maka penonton itu akan merasa kamu ini siapa gitu loh. Nggak kebaca ya? Nggak kebaca, dan personal brandingnya itu tidak akan kebentuk. Oke. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih supaya style personal branding dan juga target audiensnya ini bisa match dan akhirnya bisa grow di TikTok? Oke. Nah ini satu hal yang aku seneng banget dari TikTok ya, adalah karena TikTok itu menurut aku waktu itu tidak relevan. Maksudnya itu adalah orang yang hasil kontennya itu bisa impactful di TikTok, itu misalnya dalam waktu 3 bulan, itu bisa mengalahkan orang lain yang mungkin sudah berbisnis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah makanya menurut aku kalau di TikTok itu waktu tidak relevan, tapi lebih ke seberapa impactful konten yang kita buat, bisa reach banyak penonton dan bisa ibarat kata membuat mereka ingat dengan sosok kita gitu loh. Contoh nih, kemarin ada salah satu bisa dibilang teman, bisa dibilang murid juga ya di dunia afiliator, itu namanya Pak Basri. Nah Pak Basri ini beliau itu adalah seorang pensiunan bank, jadi sudah berumur lah gitu ya. Terus Pak Basri mulai konten di TikTok, awalnya itu iseng-iseng menjadi afiliator. Awalnya produk-produk yang dijual itu juga hanya sekedar ya peralatan rumah tangga saja gitu loh. Kadang sikat gigi, kadang ada kopi, kadang ada apapun lah itu ya. Tapi karena dalam waktu pendek Pak Basri itu bisa menciptakan impact yang besar banget, ditonton oleh banyak orang dan diingat oleh banyak orang, sekarang personal brandingnya sudah kebentuk gitu loh. Padahal Pak Basri konten paling baru 3 bulan. Dan juga kita tidak boleh nyalahin algoritma itu, karena algoritma itu kan rata di semua orang gitu loh. Misalnya nih, kalau aku nyalahin algoritma, aku menyalahkan, wah karena algoritma nih konten aku jadi sepi. Harusnya orang lain juga sepi juga dong. Karena kan it's the same algorithm gitu. Kecuali nih, di aku algoritmanya beda, di orang lain algoritmanya beda, ya mungkin bolehlah kita komplain gitu loh. Oke. Berarti sekarang udah full time content creator dong, Kok? Yes. Gimana reaksi orang tua? Tentunya di awal itu tidak mengizinkan ya. Tidak mengizinkan karena aku datang dari background yang tidak ada satupun keluarga aku yang bermain di dunia, bahkan dunia yang kita bilang media ya. Jadi nggak cuman content creator loh, tapi bahkan dunia yang industri media itu sama sekali tidak ada. Ya setuju, itu juga aku ngalamin karena emang terkesan kayak. Iya, terus tiba-tiba, oh kamu mau jadi content creator, emang ada masa depannya gitu loh. Kan ya itu sangat normal gitu dipertanyakan kan. Tapi akhirnya setelah aku tunjukin kalau ternyata dengan aku bikin video ada loh brand yang mau minta aku promosiin produknya. Oh ternyata dengan aku bikin video ada loh orang-orang yang mau follow aku gitu loh. Nah dari sana mungkin mereka udah mulai lebih bisa mengerti ya kalau misalnya industri ataupun dunia ini ya shifting gitu, berkembang. Tapi kalau Leo kan sebelumnya kuliahnya dulu di Kuala Lumpur ya? Di Malaysia. Di Malaysia itu ambil jurusan apakah ada hubungannya dengan nggak ada sama sekali, jurusan apa? Hospitality. Business. Oh, bisnis. Ya, jadi memang dari awal itu dari keluarga ya pastinya itu memang udah jalannya itu harusnya sudah menjadi business owner atau pedagang gitu ya. Tapi karena akhirnya ketemu dunia konten ini, ya akhirnya belok. Makanya ketika pertama kali aku milih jurusan kuliah pun, aku nggak ngambil kayak media emang udah yang pasti ataupun aja. Komunikasi. Enggak, aku ngambilnya bisnis karena awalnya aku mengira nggak bakal kesini, gitu, nggak bakal jadi konten kreator. Nggak pernah, tapi ternyata keseruan, asik kesini ya. Dan sekarang bahkan bukan cuman FYP yang di TikTok aja, udah ada yang premiumnya juga ya, yang bayar. Itu bisa dijelasin nggak sih soal seperti itu, ada kelas-kelas khususnya? Nah jadi karena aku termasuk salah satu orang pertama, menurut aku ya, salah satu orang pertama yang sharing tentang bagaimana cara FYP di TikTok ya. Jadi pada saat itu ketika aku pertama kali bikin akun yang FYP spesialis, itu banyak teman-teman aku itu yang nanya, kamu bisa nggak ngajarin aku gimana sih cara FYP? Ajarin dong gimana akunnya supaya berkembang, cara jualan di TikTok itu bagaimana. Nah, karena aku melihat, wah sepertinya ini opportunity nih. Karena orang-orang itu lagi pengen belajar TikTok loh. Makanya dari sana aku bentuklah produk-produk edukasi untuk mensupport mereka ini yang mau belajar gitu loh. Salah satunya itu sekarang aku juga udah launching ada 3 buku di TikTok.
ya, yang membahas tentang FYP, ada yang membahas tentang iklan TikTok, dan juga ada yang membahas tentang live selling atau jualan di live, gitu loh. Nah, ini adalah produk-produk edukasi yang aku sediakan untuk teman-teman yang mungkin mau belajar. Berarti emang niat awalnya motivasinya untuk bantu orang? Di awal, tentunya iya. Tapi gini, aku nggak pungkiri ya, ketika aku jualan buku itu, tentunya itu ini sudah menjadi sebuah bisnis, Ya, itu pastinya pasti. ya. Kenapa? Karena balik lagi, untuk sekarang, contoh nih, tiap produk itu, tiap pembelian buku, itu aku sediakan konsultasi sampai dengan 1 tahun dengan admin mentor yang udah aku latih. Gitu loh. Kalau biasanya orang beli buku kan ya udah beli buku, baca, kalau bingung kira-kira gimana? Itu sih harus didampingi terus sih biar gimana. Nggak bisa kita cuma belajar dari buku doang. Iya, biasa kalau kita beli buku, kita baca nih. Contoh, wah di halaman ini aku udah mulai puyeng nih, apa ya? Ada yang mesti ditanyakan, terus dicatat nanti susah kalau ya mungkin ya udah tutup bukunya, tinggalin, nggak baca lagi, lupa gitu ya. Nah, ini jadi satu problem kan. Makanya aku ciptain sebuah konsep baru, yaitu setelah tiap pembelian buku, teman-teman akan juga mendapatkan akses untuk konsultasi dengan admin mentor yang memang sudah kita latih, dan itu one on one, bukan di grup-grupan. Gitu, itu produk yang aku sediain sekarang. Karena sebenarnya yang penting dari membuat konten itu, terlepas isi kontennya, juga konsistensi nggak sih? Setuju. Yes, makanya banyak teman-teman di sini itu ketika awal-awal bingung kan gimana caranya ngonten, gimana caranya FYP. Sebenarnya awalnya itu konsisten dulu. Konsisten dulu, karena ketika kita nggak bisa konsisten, maka konten kita itu mau sebagus apa, secara audiens itu nggak akan kebentuk gitu loh. Karena kita nggak sering muncul istilahnya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya sekalipun konten kita mungkin belum bagus, tapi hari ini masuk nih ke FYP-nya penonton. Besok ada lagi. Wah, ini siapa nih ya? Gitu kan? Kira-kira seperti itu Orang sih. penasaran, akhirnya kebentuklah audiensnya yang kita mau, personal branding itu, dan akhirnya bisa grow. Bener. Nah, kalau misalnya dari ngomongin soal FYP, biasa kesalahan apa yang dibuat oleh konten kreator pemula yang mau masuk untuk mulai membangun personal brandingnya di TikTok? Kalau di awal nih, biasanya itu menurut aku adalah satu, pastinya tidak konsisten. Ya. Yang kedua itu kalau sekarang adalah fokusnya itu sudah langsung mau nyari duit di momen itu juga. Nah, menurut aku itu agak salah ya. Gak ada yang instan. Karena nggak ada yang instan, bener. Jadi banyak banget orang-orang itu sekarang mau masuk TikTok, dan ibarat kata ketika konten dia mau cuan di momen itu juga. Padahal kan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Harus membangun personal branding dulu, terus mencari apa produk yang cocok kira-kira dengan personal branding kita, baru kita tawarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dua kesalahannya, yang pertama tidak konsisten, yang kedua fokusnya itu tidak di membuat value, tidak di create value untuk penonton, tapi langsung mau cuan di tempat. Itu sih. Aku penasaran, ini kan dari hasil yang kalau scroll TikTok juga ya, kayak misalnya biasa tuh kita yang bikin tren atau kita mengikuti tren? Dua-duanya benar. Jadi gini, kadang kita sebagai konten kreator yang pemula akan sangat sulit kita untuk menciptakan tren, karena kita itu belum punya audiens yang besar, belum punya influence power yang besar. Akan sangat sulit kita menciptakan suatu tren, gitu ya. Makanya kita juga bisa mengikuti tren yang diciptakan mungkin oleh orang lain. Jadi dua-duanya benar. Nah, tapi tidak dipungkiri ya, ada juga kreator-kreator yang mungkin baru mulai, dia bisa menciptakan tren. Itu faktor hoki nggak sih sebenarnya? Di satu titik ada, pasti kalau faktor luck itu tetap ada. Luck itu sangat diperlukan juga ya. Nah, cuman karena kita itu kan goalsnya itu adalah mau FYP tidak cuma satu kali, tapi mau FYP secara konsisten. Di setiap konten yang dibuat. Diusahakan di setiap konten. Makanya bisa dibilang walaupun faktor luck itu ada, tapi kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada faktor luck, gitu loh. Contoh nih, misal ya, salah satu tren itu kita ambil contoh, masih ingat nggak di tahun lalu itu ada tren yang catwalk di jalan. Tahu. Ingat ya? Nah, itu kan kreator yang pertama menginisiasikan itu bisa dibilang bukan kreator yang sangat-sangat besar ya. Tapi bisa terinisiasi tren tersebut. Karena ada kreator lain juga mau ikut, akhirnya menciptakan sebuah kayak buzz gitu ya, menciptakan sebuah tren, virality di sana. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, kalau pertanyaannya apakah tren kita ikutin atau diciptakan, dua-duanya bisa, gitu loh. Tapi kalau misalnya Koleo sendiri biasanya itu ngelihat-lihat yang lagi tren di TikTok tuh dari mana?
Pastinya scrolling ya. Scrolling. Karena kita tentunya bisa pakai tools ya. Sekarang banyak banget tools yang nyediain data-data tren terbaru, sound yang lagi viral, sound yang lagi trending. Kayak yang tracking di situ. Iya, kayak tracking bener. Cuman biasanya yang namanya tools itu kan mendeteksi sesuatu setelah sudah viral banget, setelah sudah di puncaknya, baru terdeteksi oleh tools. Dari segitu banyak pengguna soalnya. Dari segitu banyak pengguna. Nah, sedangkan kalau kita sebagai content creator dan juga pengguna yang scrolling TikTok, kita itu kan apalagi yang udah sering ya scrolling TikTok, kita itu bisa punya insting untuk mendeteksi tren bahkan sebelum dia ada di puncaknya. Oke, berarti pengalaman itu nggak bohong ya? Nggak bohong. Jam terbang itu pastinya nggak bohong. Mau di dunia content creating, mau di dunia bisnis. Kepekaan untuk melihat suatu opportunity ya. Presenter sendiri kan juga tidak dipungkiri. Kita akhirnya bisa analisa juga sih kalau misalnya kayak presenter berita mana yang ini gue tahu ini pasti bisa buat viral. Gimana cara menggait netizen saat ini kan beda-beda kan, ada baby boomers, ada Gen Z, itu semuanya sangat berpengaruh. Ya, dan juga tentunya misalnya nih dari kakaknya interview aku misalnya hari ini ya, tentunya ada banyak pertanyaan yang bisa dipilih, unlimited questions yang bisa ditanyakan. Tapi tentunya dari jam terbang itulah dipilih pertanyaan yang mungkin paling relevan dengan penontonnya. Gitu. Dengan viewersnya. Oke, tadi kan juga ada dibuat banyak yang mengajarkan, tadi ada yang sudah pensiun, terus juga banyak mengajarkan yang muda-muda. Ada nggak sih kadang ngerasa takut kesaing gitu kan? Karena kan tadi yang seperti dibilang di awal, TikTok itu aplikasi yang kasih equal opportunity untuk semuanya. Bisa jadi nanti yang ternyata Koleo ajarin jauh lebih viral dan nantinya dia juga misalnya ngikutin. Ini misalnya ada yang ngikutin akhirnya juga ngajarin soal FYP dan jadi kalah saing dan tenggelam, itu gimana? Oleh murid aku sendiri. Malahan itu adalah goals aku. Malahan itu adalah goals aku. Sesuai dengan tag-nya ya berarti. Iya, jadi memang goals aku itu suatu hari aku pengen ada murid yang secara followers itu aku lihat dari misalnya dari 0 atau dari awal sampai akhirnya dia ini bisa melewati jumlah followers aku, atau mungkin secara influence atau secara impact bisa lebih besar dari aku sendiri, karena menurut aku itulah titik di mana aku berhasil menjadi seorang edukator, gitu loh. Dan kalau ditanyain apakah takut tersaingi, menurut aku TikTok itu sangat besar, pasar itu sangat luas. Sekalipun ada murid aku misalnya ya, ataupun yang bukan murid aku, itu bisa jadi jauh lebih besar, bisa menyaingi. Menurut aku pasar itu tetap ada. Mungkin aku juga nanti ke depannya mungkin nggak lagi muncul sebagai sosok Leo, tapi mungkin aku menciptakan akun-akun yang lain-lain lagi dengan wajah-wajah yang berbeda. Atau mungkin ada teman-teman yang murid-murid aku yang mungkin dia mau mengembangkan akun, mau mengembangkan bisnis, mau melaunching produk tapi nggak ngerti caranya, tapi aku support dari belakang. Itu kan possible juga. Gitu sih. Jadi menurut aku di zaman sekarang itu udah zamannya kolaborasi ya. Jadi udah bukan lagi siapa takut kalah saing dengan si B, takut kalah saing dengan si C. Mungkin kalau kita merasa tidak bisa menyaingi seseorang, ada baiknya ya kita coba kolaborasi dengan dia gitu loh. Karena emang kalau kita individualis tuh nggak pernah bisa bawa kita kemana-mana. In the end semuanya harus kerjasama ya. Benar. Ada batasnya lah. Satu orang itu, kekuatan satu orang itu ada batasnya. Berarti sudah hampir 4 tahun, ya di TikTok ini. Pernah kehabisan ide nggak sih? Pernah dong. Pastinya kalau yang namanya kehabisan ide itu pernah. Makanya penting banget itu kita juga punya circle ya, circle content creator. Kalau di aku ya adalah circle content creator yang terus berinovasi, kontennya makin lama makin keren. Jadi kita juga terpacu gitu loh untuk memikirkan konsep-konsep yang lebih menarik lagi. Itu sih. Tapi kalau ditanya apakah pernah kayak creative blog dan gak kepikiran ide konten, pastinya pernah gitu. Dan ada satu konten dari Koleo yang menarik, yaitu yang di usia berapa kamu mendapatkan 1 miliar. Itu kan yang sering Koleo tanyain juga. Dari Koleo sendiri di usia berapa dapat 1 miliar pertama? 1 miliar pertama. Mungkin baru-baru sih, baru-baru aja. Nggak yang muda-muda banget. Itu soalnya dari aku sendiri kan membangun ini semua itu juga ya balik lagi sesuai dengan topik interview ini kan, nggak punya orang dalam gitu. Jadi benar-benar ngebangun semua dan butuh waktu kan kalau nggak punya orang dalam. Iya.
Sebenarnya apa sih motivasinya akhirnya bisa mau bikin konten, idenya itu 1M itu kapan dapat 1M? Nah ini menarik. Jadi salah satu teknik ya konten itu kalau kita nggak kepikiran ide konten adalah kan kita bisa pakai teknik ATM. Nah ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Nah salah satu konten yang aku coba ATM-in adalah konten dari konten kreator luar negeri. Jadi ada konten kreator luar negeri yang nanyanya itu langsung, aku ingat pertanyaannya adalah berapa uang paling banyak yang pernah kamu dapatkan dalam 1 tahun terakhir, dalam 1 tahun, gitu loh. Cuman aku tahu kalau aku nanya seperti itu di Indonesia, sensitif banget, culture-nya beda, dan pasti orang-orang itu akan tidak mau menjawab, gitu loh. Dan merasa aku itu mungkin apa ya, kayak tidak bagus lah mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Makanya aku sedikit tweak. Sedikit tweak menjadi di umur berapa kamu mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Dan tentunya narasumber-narasumber yang aku tanyain itu juga aku yakin adalah orang-orang yang ibarat kata tidak diragukan lagi. Jadi udah research juga lah ya hitungannya. Pasti research. Karena kalau nggak sensitif kalau misalnya di Indonesia. Benar, dan pastinya itu juga contoh kayak kemarin itu ada, aku juga milih-milih sih nanya orang-orang. Pastinya ada orang-orang yang walaupun aku yakin dia sudah punya, bahkan melebihi dari itu, tapi memang secara pribadi itu tidak senang, tidak suka dipertanyakan soal urusan finansial. Jadi ya aku milih-milih banget nanya ke siapapun. Tadi Koleo juga udah sempat mention soal nggak pakai ordal ya. Sebenarnya apa sih ordal menurut Koleo? Kalau ordal itu menurut aku artinya kan bisa banyak. Contoh misalnya sesimpel kita punya keluarga yang sudah memiliki pengalaman di industri X dan kita mau membangun karir ataupun bisnis juga di industri X itu juga. Secara nggak langsung kita sudah punya ordal, gitu loh. Karena kan dari pihak keluarga kita, teman kita mungkin sudah bisa banyak membantu dalam proses kita berkembang dan bertumbuh. Menurut aku ordal itu sih. Sebenarnya ordal tuh kadang konotasinya negatif. Padahal ada hal lain yang bisa dibilang networking, dan yang namanya networking itu kan juga kita build ya. Kita butuh trust sampai akhirnya dia mau bantu kita. Seberapa penting networking menurut Koleo? Sangat-sangat penting. Menurut aku networking itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Kalau di luar negeri menurut aku malah istilah networking ini satu hal yang menurut aku di Indonesia itu jarang. Padahal menurut aku ini positif banget. Jadi di luar negeri aku sering banget melihat ada event-event yang ada yang namanya khusus sesi networking. Jadi di entire event itu memang tujuannya itu hanya untuk orang ngumpul, ngobrol dan saling kenalan saja. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu kenapa ya, aku jarang banget ketemu event khusus untuk networking itu ya. Gitu ya. Walaupun kadang ada misalnya webinar, seminar atau workshop, terus ada sesi lah 30 menit silakan networking gitu ya. Menurut aku ketika kita punya network yang bagus, itu akan sangat bagus impact-nya ke karir kita dan juga bisnis kita. Karena jadinya kita tahu harus melangkah kemana. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita juga bisa nanya ke orang yang memang ngerti gitu loh di sosok industri mentor itu. Ya, ketemu sosok mentor juga. Sosok mentor juga gitu. Mentor ataupun kayak sparring partner. Ya, intinya mereka yang sudah sama-sama berkecimpung dengan kita maupun yang jauh lebih senior daripada kita. Bener. Tapi menurut Koleo susah nggak sih? Misalnya kan Koko bilang kan Koko nggak pakai ordal, konotasi ordal di luar networking ya. Tapi apakah susah untuk misalnya bisa meniti karir tanpa adanya ordal? Susah banget menurut aku ya. Menurut aku susah banget. Tapi bukan tidak mungkin. Tapi butuh perjuangan. Contoh, aku kan 2 tahun pertama itu ngontennya itu di Medan. Oke. Ibarat kata aku mengambil keputusan pindah ke Jakarta. Salah satunya itu adalah tentunya untuk membangun networking. Gitu loh. Sesimpel interview ini. Kalau misalnya aku mungkin masih stay di Medan dan tiba-tiba hari ini dikontak untuk yuk interview, mungkin tidak akan semudah itu aku langsung oke, gas datang. Gitu ya. Dan ini tentunya adalah salah satu bentuk yang aku usahakan karena aku tidak punya ordal tersebut. Keluar dari zona nyaman, ngerantau ke Jakarta. Pasti. Dan balik lagi karena di sekitaran keluarga, teman-teman juga sebelumnya nggak ada yang dalam tanda kutip jadi ordal di industri media, tentunya semuanya benar-benar harus aku bangun sendiri. Makanya kalau dibilang mungkin teman-teman melihat, wah ini Leo atau FYP Specialist akunnya sudah gede. Tapi yang harus dilihat itu juga
aku udah menghabiskan hampir 4 tahun loh membangun ini semua, dan aku yakin kalian itu tidak harus habis sebanyak itu waktunya gitu loh, dengan perkembangan TikTok yang sudah sebegitu berkembangnya gitu, dan informasi yang sudah begitu banyak, ada gratis di TikTok juga gitu. Tapi sepanjang membangun karir 4 tahun ini, ada nggak sih yang nyinyirin atau nggak ada yang bilang, ah ini mah pasti punya ordal dan lain sebagainya? Pasti. Tapi menurut aku itu adalah sebuah kebanggaan buat aku. Ketika kita itu kerja sudah sangat keras, berusaha sudah sangat keras, sampai di titik orang itu tidak bisa mengerti gimana karyanya ini bisa tercipta tanpa adanya ordal. Menurut aku itu adalah sebuah pujian terbesar achievement sih. Ya? Achievement. Berarti bekerja keraslah sampai pencapaianmu dikira ordal. Ibarat kata kayak kalau misalnya kita udah berusaha keras, terus difitnah oleh tetangga kita, wah ini kayaknya dia ini ada pakai ada backingan atau ada main hal-hal mistis gitu loh. Mungkin ya. Jadi menurut aku itu aku anggap sebagai pujian aja sih. Berarti dianggap sebagai pujian. Oke, sekarang kan udah dibilang sukses lah ya, udah kalau ya udah cukup sukses lah ya. Apakah ada goals ke depan yang masih mau diraih gitu? Tentunya ada, untuk sekarang pastinya itu kalau ngomongin tentang TikTok ya, jujur menurut aku udah lumayan selesai, walaupun masih banyak yang bisa aku. Sudah sangat menguasai ya, explore gitu. Hal-hal yang aku targetin di awal itu sudah tercapai semua. Walaupun masih banyak ya yang masih bisa aku kejar. Cuman sekarang memang benar-benar fokus aku itu lebih ke arah bagaimana aku pengen orang lain juga bisa merasakan apa yang aku rasain. Gitu loh. Karena balik lagi di satu sisi, aku juga tahu kalau misalnya banyak Leo-Leo lain di luar sana yang ketika mau memulai, dia nggak punya ordalnya juga. Nggak punya channel, nggak tahu harus mulai dari Makanya mana. salah satu alasan aku ngonten di TikTok sharing soal edukasi FYP adalah dulu aku nggak punya ordal. Biarkan sekarang aku jadi ordalnya kalian, sharing informasi-informasi yang mungkin kalian nggak akan bisa dapetin sebelumnya. Gitu loh. Berarti kedepannya ingin menjadi educator ya pastinya, dan nanti bisa juga retire dari TikTok dan juga misalnya udah bikin ini ke bisnis dan lainnya masih banyak ya? Masih banyak. Oke, Sobat Medcom, sekarang kita akan masuk ke segmen rapid fire question. Jadi aku akan nanya ke Leo, harus menjawab secara cepat. Tapi suka-suka aku mau nanya kenapa atau enggak. Oke, untuk rapid question yang pertama adalah siapa konten kreator yang paling menginspirasi kok Leo? Konten kreator paling menginspirasi? Menurut aku, wah ini pertanyaannya berat sih. Kalau di awal-awal, ketika aku mengembangkan akun, sosok edukator ya, yang aku seneng banget nonton kontennya itu Timothy Ronald dan Raymond Chin. Oke. Karena emang sebagai perintis nih kan harus ada yang di look up tuh, gimana caranya kita bisa grow dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan kedua, lebih pilih jadi content creator atau entrepreneur? Untuk sekarang entrepreneur. Jadi sambil membangun gimana ya, kayak bisnisnya tapi dengan mengedukasi orang lain ya. Iya, dan juga menurut aku dari segi content creator itu sudah aku selesaikan. Udah lewat lah ya, fasenya udah lewat. Sekarang kita ngajar. Dan mungkin sekarang lebih mendapatkan excitement baru itu ketika mengembangkan bisnis dan juga empowering people aja gitu loh. Karena kalau ngonten ya, udah aku jalankan 4 tahun gitu. Jadi kayak mungkin ibarat kata kalau istilahnya ada mainan udah mulai bosen nih, udah mulai mencari mainan baru gitu loh. Salah satu hal yang berbahaya dari kita melakukan pekerjaan apapun adalah ketika kita burn out, kita harus cari cara gimana supaya kita bisa keep the fire on again gitu kan. Dan salah satunya ya bisa jadi beralih gitu kan. Iya, beralih dan tapi tetap di industri yang sama gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Satu tips FYP paling ampuh dalam satu kata. Hook. Di awalnya. Di awal. Jadi 3 detik pertama, 4 detik pertama dari video kita itu bagian paling penting karena kita main itu di short form konten ya. Tidak ada yang namanya thumbnail. Jadi yang menjadi hook kita atau pancingan kita adalah 3 detik awal, 4 detik awal dari video kita. Itu sangat menentukan apakah orang akan scroll atau lanjut nonton dan bahkan stuck abis itu kan ke depannya. Oke, untuk rapid question selanjutnya adalah kalau bisa kasih nasihat ke diri sendiri ke 5 tahun lalu, apa nasihat akan diberikan? Oke. Kalau
Mungkin konten terus aja ya. Maksudnya nggak usah banyak dengerin suara-suara di luar gitu loh. Yang penting apa yang kita rasain, kita merasa itu sudah benar, maka diterusin aja gitu. Jangan banyak keraguan aja, itu sih. Apalagi kalau 5 tahun lalu berarti masih kuliah kan, Masih kuliah. hitungannya. Belum ada bayangan akan berkecimpung di sini. Belum ada. Sebelum COVID ini aktif konten juga nggak sih walaupun kuliah? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi ini a whole new world. Iya benar. Dan makanya sebenarnya kenapa aku bilang pesan untuk diri aku 5 tahun yang lalu itu adalah jangan banyak keraguan, adalah karena keputusan menjadi konten kreator sendiri itu adalah keputusan yang aku ambil dalam tanda kutip itu nekat. Gitu loh. Ibarat kata mungkin di saat itu semua orang bilang menjadi konten kreator nggak bakal ada apa-apanya. Tapi karena aku percaya, wah ini bisa jadi sesuatu, makanya ya aku lanjutin. Gitu sih. Berarti jangan takut untuk mulai. Coba aja dulu dan konsisten, dan pasti harus terus mau belajar Sobat Medcom. Jangan kita cepat puas sama diri sendiri lah, harus punya mentor seperti Koleo kalau kalian mau pada FYP. Nah terakhir Koleo, apa pesan yang akan disampaikan ke konten kreator pemula yang mau merintis karirnya di TikTok? Mungkin buat teman-teman yang mau mulai di TikTok, mungkin aku bisa bilang kalau misalnya TikTok ini sekarang adalah salah satu platform yang paling powerful, paling adil, paling equal, terutama untuk kita yang nggak punya suara. Di mana lagi ada platform yang mengizinkan kita yang ibarat kata orang biasa ya, konten tapi bisa mendapatkan atensi dari jutaan orang. Mungkin di tempat lain itu kita nggak bakal dapet. Nah makanya buat teman-teman yang mau fokus konten di TikTok pastinya konsisten, harus totalitas juga, dan selalu mau belajar dan mau berkembang. Konsisten, totalitas, selalu mau belajar dan juga selalu mau berkembang. Nah bagi Sobat Medcom yang penasaran mau nanya-nanya langsung ke Koleo, bisa langsung reach di TikToknya ya, atau boleh. Di Instagramnya? Di TikTok Leo_Giovanni, atau di Instagram juga boleh. Iya bisa nanya-nanya, bahkan udah ada kelas khususnya. Jadi kalau yang benar-benar mau merintis sudah disediahi wadahnya. Jangan takut untuk mulai Sobat Medcom, karena kita nggak pernah tahu ke depannya tuh kita akan jadi apa. Even kita misalnya sekarang aku jadi anchor, jadi presenter, nggak pernah tahu loh ke depannya nanti akan jadi apa. Kita nggak pernah tahu, harus selalu explore dan pastinya percaya sama diri sendiri ya. Benar. Untuk terus mulai dan terus berjuang. Oke, itu dia episode kali ini di Nggak Pakai Ordal. Terima kasih Sobat Medcom udah menyaksikan sampai saat ini. Jangan kemana-mana, karena pastinya kita akan menghadirkan episode-episode lainnya yang nggak kalah seru dengan narasumber-narasumber yang pastinya bisa menginspirasi kalian. Dadah!